Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dari kami dari bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal SJT dan PJK. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar kita selalu membuat dan share soal-soal terbaru mengenai PJK dan SJT. Oke, kita ke soal yang pertama. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi, sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian, dalam proses pembelajaran akan ditentukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan adalah A. Meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. B. Mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampu. C. Berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. D. Memberi motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas. Jadi ini adalah kaitannya dengan kesulitan belajar. Jadi cara kita sebagai guru bagaimana? Karena setiap siswa memiliki kemampuan masing-masing. Kita bahas mulai dari opsi A, meminta siswa untuk mempelajari kembali materi pembelajaran. Kata tapi di sini kurang tepat karena di dalam pembelajaran remedial kita harus menganalisa soal-soal yang belum dijawab. Lalu bagaimana strategi kita belajar, strategi kita mengajar itu bagaimana, apakah sudah efektif atau belum. Jadi opsi yang A kurang tepat ya teman-teman. Lalu B, mendorong siswa agar belajar. Ini juga kurang tepat karena kita belum tahu soal mana yang belum bisa, apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan. Jadi jawaban B kurang tepat karena ini hanya mendorong saja, teman-teman. Lalu yang D, memberi motivasi kepada siswa ini juga sama untuk mengerjakan tugas. Berarti kalau ini permasalahannya adanya kedisiplinan yang kurang ya teman-teman untuk opsi yang B dan D. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar. Jadi apa yang perlu diperbaiki, misal strategi pembelajarannya, soal yang diberikan bagaimana, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu harus ada identifikasi permasalahannya. Oke, kita ke soal yang kedua. Siswa B dikenal sebagai siswa yang rajin dan disiplin. Tetapi akhir-akhir ini B sering terlambat masuk sekolah dan jarang mengerjakan tugas. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tuanya untuk mengawasi B dalam belajar di rumah secara ketat. B. Menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya. C. Memberi motivasi kepada B agar kembali disiplin dalam belajar seperti sebelumnya. D. Meminta B untuk kembali rajin mengerjakan tugas belajar seperti biasanya. Jadi yang dilakukan sebagai wali kelas ketika siswa itu ada perilaku terlambat. Kita analisis bersama, teman-teman bisa nanti komen di kolom komentar ya teman-teman. Kita bahas mulai dari yang opsi A, meminta orang tua untuk mengawasi. Jadi, tapi ini kita kurang memberikan solusi ya kita sebagai guru. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Kita harus sebagai guru harus tahu apa penyebabnya, kira-kira apa ya. Lalu kita lihat mulai dari opsi B, menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya.
Kira yang mana ya teman-teman? Menggali informasi dari B atau C memberi motivasi kepada B agar kembali disiplin dalam belajar sebelumnya. Sedangkan kalau yang D meminta B untuk kembali rajin, ini kita hanya belum mengatasi permasalahan. Jadi ini kurang tepat. Jadi teman-teman coba dianalisis antara B dan C, kira-kira jawaban mana yang tepat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Bu Citra, guru di SD Bahagia Pagi, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai di kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter A. Tanggung jawab, B. Cinta lingkungan, C. Pemaaf, D. Jujur. Nah, di sini ya Andi mengambil sapu dan membersihkan lantai. Jadi kaitannya dengan lingkungan. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Dalam membersihkan kelas ini kata kuncinya menjaga kebersihan di kelas. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi A. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. B. Ucapan terima kasih atas penugasan di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. C. Kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. D. Perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asalnya. Kita analisis ya teman-teman. Jadi di sini itu guru ditempatkan di tugas baru dan menceritakan apa yang menjadi pengalamannya. Ya, kita lihat dan kata kuncinya adalah menampilkan semangat persatuan. Jadi berkaitan dengan persatuan. Kita bahas mulai dari opsi B, ucapan terima kasih atas penugasan. Ini kurang berkaitan ya teman-teman. Lihat ya. Lalu yang C, kebanggaan bagi murid yang berkebudayaan berbeda. Apakah berkaitan dengan penempatan tugas? Tidak ya teman-teman. Jadi jawaban C kurang tepat. Lalu D, perasaan senang. Jadi ini hanya mengutamakan perasaannya. Sedangkan ini ada rasa persatuan yang ada di dalam opsi. Jadi jawabannya D kurang tepat. Jadi yang tepat adalah A karena ini menunjukkan rasa persatuan atau nasionalisme dengan kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. Soal yang kelima, sebelum kita menuju ke soal selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di bimbelbelajar.com agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya, share soal terbaru. Oke, kita membahas soal yang kelima ya teman-teman. Setiap anak secara bergantian pindah tempat duduk, sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar para peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter A. Nasionalisme, B. Kedisiplinan, C. Peduli, D. Gotong royong. Jadi di sini kata kuncinya adalah bergantian berpindah tempat duduk agar bisa saling memahami sesama. Jadi yang
Berkaitan dengan memahami sesama itu apa? Ya, karakter kepedulian. Kalau gotong royong itu untuk bekerja sama. Ini kan memahami. Oke, kita ke soal selanjutnya. B. 6. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. Jadi bagaimana upaya guru yang akan dilakukan? Kita lihat mulai dari opsi A, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. Apakah ini terkait dengan cara menyelesaikan masalah procrastination? Ya, jadi ini tidak kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Hanya memberikan wadah. Jadi apa tindak lanjutnya dari menyiapkan itu ya? Jadi belum ada tindak lanjut di opsi yang A. Lalu yang B, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik. Sedangkan di sini kebiasaan non-akademik itu berkaitan dengan bidang misal olahraga, bakat minat, seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang menekankan mengapa siswa mengabaikan tugas sekolah. Jadi jawaban B kurang tepat ya teman-teman. Begitu pula dengan D, mengonsultasikan masalah siswa. Ini juga kurang tepat. Kita harus bisa menginternalisasikan nilai-nilai kedisiplinan dengan menanamkan kesadaran siswa mengenai nilai kedisiplinan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Soal yang ketujuh, guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti apa yang dirasakan siswanya. Kompetensi ini menjadikan aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah A. Guru dapat memberi harapan realistis pada siswa. B. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. C. Guru dapat mendorong keberminatan siswa. D. Guru yang dapat menyenangkan bagi siswa. Kata kuncinya adalah membangun kepedulian terhadap siswa. Ya, membangun kepedulian. Nah, jadi yang berkaitan dengan opsi tersebut kita bahas mulai dari A, memberi harapan realistis. Ini berarti berdasarkan kenyataan. Ini apa yang di opsi A kurang ditekankan ya teman-teman. Jadi opsi A kurang tepat. Lalu untuk B, guru dapat menjalin relasi yang harmonis. Ini berarti relasi yang harmonis itu ada bentuk kepedulian, ada bentuk kerja sama. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lalu mengapa C salah? Ini karena mendukung keberminatan. Sedangkan di sini membangun kepedulian. Berarti ini hanya mengenai bakat minat ya teman-teman. Jadi opsi yang C kurang tepat. Lalu untuk guru yang dapat menyenangkan bagi siswa ini bisa saja di dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Kita ke soal yang selanjutnya. Seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku. Menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. B. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. C. Masalah kontekstual di sekitar siswa. D. Gambar tradisi ngaben. Jadi, yang berkaitan dengan subtema bangga dengan budaya bangsaku. Kompetensinya bersyukur pada Tuhan mengenai sebagai makhluk Tuhan. Nah, kita lihat mulai dari opsi yang A. Ritual perkawinan berbagi daerah melalui video.
Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan budaya bangsaku dan menyadari mengenai hak dan kewajiban dengan lingkungan. Ini video menunjukkan ritual perkawinan adalah menunjukkan keragaman budaya dan adat istiadat dengan tema bangga pada budaya bangsa. Jadi opsi yang A adalah jawaban yang tepat. Lalu B, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas ini berarti kurang adanya menganalisis budaya yang ada di Indonesia. Jadi jawaban yang B dan C kurang tepat karena ini hanya berdasarkan pengalaman sehari. Kalau yang D ini hanya menganalisis satu budaya. Jadi jawaban D kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Ritual perkawinan berbagi daerah melalui video. Soal selanjutnya, nomor 9. Pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya dua tugas yang isinya sama. Setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa, ternyata dua siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman di internet. Menanggapi hal tersebut, seorang guru sebaiknya meminta kepada siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya. B. Melarang penggunaan tulisan atau artikel pada laman internet sebagai sumber pembelajaran. C. Meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasa sendiri. D. Meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasa sendiri. D. Menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya tanpa adanya yang perlu dipersoalkan. Jadi kata kuncinya adalah ada siswa yang memiliki tugas yang sama karena menggunakan sumber yang sama. Jadi kita lihat mulai dari opsi yang A, meminta kepada siswa untuk menggunakan buku yang variatif. Jadi ini belum menyelesaikan permasalahan mengenai siswa menggunakan laman yang sama. Jadi opsi yang A kurang tepat. Begitu pula dengan opsi yang B, sedangkan sumber pembelajaran itu bisa menggunakan tulisan atau artikel. Jadi melarang itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang ini kurang tepat. Lalu meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya. Ini jawaban yang tepat karena apa? Menggunakan bahasa sendiri. Begitu pula dengan D. Berarti kita kurang solutif ya teman-teman dalam adanya siswa yang tugasnya sama. Jadi kita meminta siswa untuk menuliskan lagi soal atau tugas yang disediakan. Kita ke soal yang 10. Ana, seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru adalah A. Memberi sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah. B. Memberi sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. C. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. D. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi, kata kuncinya adalah melakukan pelanggaran. Walaupun beliau adalah tokoh terhormat. Jadi, yang kita harus lakukan adalah apakah memberi sanksi yang lebih ringan. Jadi, kurang tepat ya tetap harus adil. Ya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Begitu pula dengan opsi yang B. Ya, seperti yang C, memberi peringatan, sedangkan melanggar tata tertib. Berarti harus ada konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi jawaban yang tepat adalah D, memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar kita selalu update mengenai soal-soal terbaru. Terima kasih.